Quran surat 66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak punya bakat maksiat, enggak pernah salah, mengerjakan tupoksi dengan benar. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat misalnya? Enggak ada. Enggak ada. Semuanya itu benar, sempurna, enggak ada salahnya. Satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan sifat takwa saja itu malaikat. Lawannya setan. Setan itu enggak kenal benar, salah terus. Dan penyebutannya di Quran seimbang untuk menunjukkan paradoks makna berlawanan. Malaikat 88 kali, setan 88 kali. Jadi setan itu salah terus, nggak kenal benar dia. Walaupun tahu itu benar, nggak mau benar, itu setan. Makanya dalam bahasa Yunani disebutnya diabolis, intelektual yang keblinger. Ya, dalam bahasa Arab disebut iblis, tertutup dengan keburukan, sehingga nggak kenal benar. Manusia itu tengah-tengah, kadang benar, kadang salah. Lah, kalau salah kata Nabi dia hijrah, meninggalkan kesalahannya jadi benar lagi. Berpindah dari rel yang salah ke rel yang benar disebut taubat namanya. Dia taubat, pembeda setan dengan manusia itu taubat. Makanya Nabi Adam oleh Allah diberikan petunjuk untuk melatih keturunannya supaya bisa taubat. Karena tidak semua keturunan Nabi Adam itu jadi nabi, jadi rasul yang maksum, terjaga dari maksiat, tidak. Potensi salah, makanya dicontohkan dalam training Nabi Adam sebelum turun ke bumi itu dicontohkan, ini salah nih begini, ketika salah jalan kembalinya begini. Mengapa diizinkan memakan buah khuldi itu dalam tanda petik untuk mengajarkan pada keturunannya kalau salah ini ada kalimat untuk pulang supaya ada jalan pulang jadi benar lagi. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam diajarkan kalimat-kalimat taubat supaya membimbing keturunannya. Kalau kamu salah, Cep Adi, pami lepat, pami salah tuh. Ini cara kembalinya begini, taubatnya. Kalimatnya begini. Dosa umum, Rabbana zalamna anfusana, illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Dosa pernah menghilangkan nyawa orang, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Dosa macam-macam dan sebagainya turun lagi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dosa puncaknya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Kita punya itu. Jadi selalu ada harapan menjadi baik. Allah memberi kesempatan. Makanya ngajar itu para kiai, ustadz tuh lihat jamaah itu dengan potensi kebaikannya. Ayo kembali. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang benar. Jadi orang benar tuh enak. Kalau sudah tahu benar enak, ngapain jadi salah? Tuh. Jadi kalau selalu benar namanya apa? Malaikat. Kalau suami ibu pernah salah, itu artinya suami ibu manusia. Kalau ibu berharap sempurna sebagai seorang suami, cari malaikat tuh. Sampai sekarang Israel belum ada jodohnya tuh. Ibu kalau minat silahkan tuh. Nah, Anda pun kalau menemukan istri berbuat salah, tandanya betul itu manusia. Tapi pastikan lagi, diperbaiki kesalahan itu, hijrah, berubah dari yang kurang baik jadi baik. Nah, itu manusia yang sejati. Kalau salah terus gak mau benar, patut diduga dia. Awas tuh. Awas tuh. Dia terprovokasi oleh setan. Diwariskan itu minal jinnati wan. Nah, itu pembedanya. Nah, buktikan kita ini manusia, Pak. Buktikan. Kalau salah sebagai manusia, namanya kan insan, salah satu namanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, innama summiyal insanu insanan li'annahu 'indama uhida ilaihi fanasiya. Paham? Tidak. Salah satu makna insan itu punya kemiripan dengan nisyan. Nisyan itu lupa. Kenapa disebut insan? Karena ketika menjalani kesibukan kadang lupa. Sedangkan lupa itu temannya salah. Nasiya kata kerjanya. Salah itu akhtana. Kita salah nasina. Kita lupa nasina. Kita salah akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ada potensi lupa. Saat lupa itu salah. Kita tahu, Pak, bohong itu salah. Cuman saat berbohong lupa kalau itu salah. Kita itu sadar korupsi itu salah. Cuman saat korupsi lupa kalau saat korupsi itu salah. Itu.
Nasya, nasi. Celakanya kita makannya nasi. Saya lagi ngaji begini waktu kuliah tuh. Dosen kami tanya, "Ma makna kita?" Kita kompak jawab, "Nasina ya Ustaz." Apa kata Syekh kami? Akaltum nasi fanasitum. Akaltum nasi katsiran, kalian kebanyakan makan maka kalian lupa. Itu gambaran saja ya, tidak harus makan nasi langsung lupa, tidak. Ya. Itu maksudnya ada makna dari bahasa Arab nasiya artinya lupa. Ya. Apa makanan pokok kita? Nasi. Ada yang beras. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok ya. Cuman sumber nasi dari nah, itu pembedaannya. Jadi hijrah. Nah, kalau kita merasa menjadi muslim sampai malam ini sudah bisa baik, sholatnya baik, pembuktiannya pada akhlaknya. Fahsya lewat. Gitu. Jangan dinormalisasi. Penyimpangan fahsya jangan dinormalisasi. Kalau salah ya perbaiki. Jangan dinormalisasi. Tapi juga jangan kemudian divonis berlebihan. Dibantu dia supaya sembuh, didoakan supaya sehat, balik lagi. Itulah muslim yang sejati. Jangan sampai dia merasa ditekan terus sehingga menyimpulkannya sudah saya fitrahnya begini ya begini aja. Saya pun buktikan saya bisa sholat. Allah, rusak tuh, rusak akhirnya. Nah, jadi jangan dinormalisasi kalau ada yang melambai itu, ya. Nah, berubah. Kalau laki-laki tegak, buktikan, tegak latihan yang betul, yang benar pembedanya. Perempuannya perempuan aja, sudah jalani fitrahnya istimewa. Ada kemuliaannya. Nah, sholat menjaga itu. Kalau ada yang kurang-kurang tepat, mata kurang tepat sampai ke ujung kaki, kan sholat itu dilatih semua dari pikiran sampai ke bawah itu. Makanya tiganya mesti berfungsi. Lisan mengucapkan, pikiran menerjemahkan, hati meresapi. Supaya nanti seimbang. Allahu Akbar, lisan. Pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati meresapi, ya Allah, aku berikrar saat ini Engkau yang teragung paling besar. Tapi aku juga dalam hidup kadang merasa, ya Allah, besar dari orang lain, sombong pada pasangan, merasa lebih tinggi dari tetangga. Aku tobat ya Allah. Maka dia katakan dalam tobatnya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma agsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, hamba ngaku saat ini hamba itu banyak salahnya dan Engkau Maha tahu itu. Tapi hamba punya keyakinan, ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun tanpa batas. Mohon ampuni dosa hamba dalam salat ini dan jauhkan dari kesalahan itu. Hamba nggak ingin lihat sampai akhirat sejauh timur dan barat yang nggak pernah bertemu kembali. Kalau perlu, ya Allah, gunakan air yang dingin untuk membasuhnya. Ini kata kiasan majas, maksudnya bersihkan sebersih-bersihnya sebelum hamba wafat. Lalu kita ikrar untuk menjadi hamba yang baik, muslim yang baik. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ay wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya saat ini kepadamu, ya Allah, Tuhan yang hak, penguasa semesta alam. Kalau selama ini aku sholat, aku puasa, aku beribadah, aku hidup sampai wafat pun itu karenamu. Kalaupun aku wafat dalam sholat ini, mohon tetapkan aku, ya Allah, sebagai muslim yang baik, yang taat kepadamu. Tuh. Makanya sering doa yang kedua ini dibaca oleh Sayyidina Ali khususnya di kesempatan sholat malam. Nanti ada 9 lafaz, boleh pilih. Jadi silahkan mau baca nanti wajah tuh, mau baca misalnya Allahumma ba'id, silahkan boleh. Itu hadisnya nanti ada 9. Mau digabungkan dengan beberapa yang lain, Allahu Akbar kabiro, boleh, silahkan. Belajar yang benar ya. Nah, nanti terasa kejiwanya tuh. Jadi begitu kita komitmen, kalau aku diberikan kehidupan setelah sholat ini, aku akan berjanji menjadi pribadi yang lebih baik. Hanifah muslimah, jadi orang yang lebih lurus sebagai muslim dan bangga dengan keislaman itu. Tuh kerasa nggak pada jiwa kita tuh? Bawa itu. Jadi begitu kalau sholatnya benar. Yang kedua mungkar. Mungkar itu sumber keburukan yang sumbernya dari sini, nafsu perut dan akal. Nih, berbohong, berselisih, melukai orang, menghilangkan nyawa orang, mohon maaf, korupsi, nyogok, itu mungkar, diingkari langsung oleh hati. Jadi nggak mungkin ada orang tangannya dipakai sholat berbuat mungkar, itu nggak mungkin karena terkoneksi dengan Allah.
Ini yang dimaksud An-Nisa di ayat 103. Fa idza qadaytumus salata, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, fadhkurullaha, maka bergegaslah untuk terkoneksi dengan Allah. Qiyaman, saat berdiri, wa qu'udan, saat duduk, wa ala junubikum, bahkan saat berbaring. Kalau salatnya benar, kita bangun nih keluar dari masjid, itu langsung terkoneksi ingat Allah. Mana mungkin orang ingat Allah itu maksiat, itu mustahil. Nggak ada. Nggak ada orang keluar dari masjid ingat Allah terus ketukar sendal, nggak ada. Mana nu abdi tadinya? Ya sehilap nyimpen. Pakai sendal yang bagus, padahal dia datang ke sini nggak pakai sendal tuh. Contoh ya, bukan di sini tuh. Ya. Nah, zaman semakin berubah, semakin berbahaya karena nanti ada yang menggunakan perangkat instrumen amal soleh itu, instrumen petunjuk kesolehan digunakan pada amal buruk, amal salah. Amalan-amalan yang seharusnya soleh dipakai sebagai alat mengerjakan amal salah. Ke masjid, kayak orang takbir, Allahu Akbar, begitu semua takbir dia mundur tuh, kotak infak dia incer. Kalau sudah sampai ke situ berarti ada sesuatu yang luar biasa. Karena yang seharusnya pencegah kemungkaran digunakan sebagai alat berbuat mungkar, itu dosanya berlipat. Berarti ada yang nggak benar dari niatnya. Hadis pertama nggak hatam. Awas ya, ada masa-masa nanti sifat-sifat amal soleh digunakan pada yang salah. Nyuri motor, yang amatiran baru datang dites oleh bosnya. 3 detik ya, cepat lo dia, cepat. Pakai sama dia 3 detik. Wah, aduh nggak bisa nih, sampai 4. Bos, belum bisa. Sabar. Sabar. So, sekarang orang mencuri itu sabar. Koruptor sabar. Sabar dalam korupsinya. Kan bahaya itu. Ya, ketika orang sudah bisa sabar dalam maksiat, nah itu lampu merah. Nah, kita harus sabar dalam taat. Jadi orang berbuat maksiat saja bisa sabar, masa orang taat gak bisa sabar? Ya. Nah, ini coba buktikan nih sebagai muslim tadi. Ini standar loh, standar. Kalau standar ini bagus, maka berubah menjadi akhlak. Minimal yang tadi, contoh lain lagi, At-Tirmidzi. Nomor berapa hadisnya? 2317. Siapa rawinya? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebaikan seorang muslim itu, seorang muslim dikonfirmasi kebenaran Islamnya oleh Nabi, ciri baiknya orang Islam itu meninggalkan yang enggak penting-penting. Tuh. Kalau nggak penting, Mbak, nggak usah diucapkan, Bu. Kalau nggak penting, nggak usah ditonton. Jangan asal konten. Penting nggak tuh yang dikontenkan itu? Kan sekarang banyak kontainer kan, yang bikin konten. Ya, ada aliran makiyun yang suka maki-maki itu. Maki-maki aja, yang penting pemirsanya banyak tuh. Ya? Jadi nggak penting. Mandi lumpur, nggak penting, asal banyak view-nya aja gitu. Sekarang apa aja orang buat itu, sakit kayaknya itu. Hati-hati loh, saya melihat ada gejala sakit secara kolektif ini dalam kehidupan yang luas bermasyarakat. Ini ada gejala itu tuh. Itu di Ali Imran nanti disinggungnya. Fa idza jaa amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ya, itu sejak dulu ada begitu. Kata Quran tuh direspon. Dulu ada kehidupan di Madinah, orang-orang kurang sehat. Segala sesuatu jadi konten. Memang dulu nggak ada media sosial, medianya pakai syair, tapi semua dikontenin. Lihat ini diberitain, lihat ini diberitain. Ada orang yang dia nggak peduli mau baik mau buruk, yang penting ada konten. Itu ada tuh diisyaratkan dalam Quran. Nah, kalau sudah begitu, ini menunjukkan ada gejala sakit kolektif secara sosial di masyarakat. Ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, minimal kita mulai dari pribadi kita, perbaiki dulu dengan begini. Ini standar muslim. Ya, walaupun untuk viral itu kadang-kadang memang kontennya nggak penting. Itu komen Imam Al-Ghazali kalau ngaji Ihya itu, ada komen beliau itu. Ya, di antara hal yang membuat orang itu banyak menyimak atau bahasa kita banyak viral adalah membuat konten-konten yang tidak penting atau membuat sesuatu yang hanya jadi perbincangan saja tentang makanan, tentang traveling. Jadi kalau Anda bikin konten begitu peminatnya banyak. Tapi kalau bikin yang serius-serius peminatnya dikit. Makanya kalau ada kajian paling viewernya sedikit tuh.
Tapi kalau Anda bikin konten yang sensasional, ya, yang menyimpang, itu peminatnya banyak. Tuh. Tuh. Ya, peminat tuh. Makanya kalau peminatnya pengajiannya aneh-aneh, langsung viral. Tapi kalau serius tidak. Anda bikin konten aja judulnya, bikin judul Syududu misalnya. Viral. Contoh. Contoh aja. Tapi kalau kajian hadis Nabi, itu terlalu serius. Itu kata Imam Al-Ghazali bilang gitu tuh. Kalau yang penting-penting, yang istimewa itu biasanya peminatnya agak kurang. Karena yang penting itu hanya akan dirasakan oleh orang yang menempatkan dirinya penting. Islam itu menjadikan kita orang penting. Menjadi penting. Karena Anda sudah orang penting, tinggalkan yang gak penting. Ngobrol yang gak penting. Ya, di tempat-tempat yang gak penting. Di mana sih ada agama yang mengatur sampai ajaran yang kecil-kecil tuh diatur? Saking pentingnya kita tuh diatur, cara berpakaian diatur, cara jalan diatur. Coba lihat, ke kamar mandi pun diatur karena kita orang penting. Orang penting itu kan aturannya banyak. Lihat VIP itu protokolnya banyak tuh. Orang penting itu ada protokol. Semakin penting semakin teratur. Kita itu muslim orang penting. Islam mengangkat kita derajatnya tinggi sebagai orang penting karena penting diatur protokolnya oleh Allah. Kalau urusan yang baik-baik, tempat baik, kaki kanan duluan. Masuk masjid kaki kanan. Baca. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Toilet, kaki kiri duluan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar baru kanan. Wah, ini itikaf di toilet. Lama baca. Itu bukan tempatnya. Itikaf itu bukan tempat mencari inspirasi. Yang di toilet maksudnya, ya. Itu keluar cepat, hajat selesai cepat keluar. Itu diatur sampai begitunya, ya, supaya yang kumpul itu yang positif-positif. Berpakaian caranya diatur, doanya pun diatur. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, dengan pakaian yang aku kenakan tampilanku itu lebih baik, lebih terlihat indah. Seperti indahnya tampilanku, indahkan pula akhlakku dengan pakaian ini. Makanya dipakainya nggak sombong. Ini baru pakai baju baru dah. Gitu. Baru pakai motor baru keliling komplek. Waalaikum. Jam berapa zuhur nih? Padahal baru jam 7. Gitu. Ini jadi orang penting muslim. Ini standar. Maka keluarkan ayat-ayat tentang, kenapa tadi saya sebut sekian kali, keluarkan ayatnya. Nanti di situ ada kurikulumnya. Ini yang menata hati sebagai muslim. Ini yang menata fisik. Sampai nanti ini karakternya sampai pulang kepada Allah, bangga dengan keislaman. Jadi semua orang-orang itu yang terangkum dalam Quran sebagai orang baik yang penting, itu ketika diperintahkan oleh Allah berislam, saking merasa berharganya Islam itu langsung mengatakan, siap ya Allah, saya termasuk orang Islam. Dan kalimatnya menjadi muslim. Wa ana minal muslimin. Contoh kalimat pertama yang diberikan di Quran itu di Al-Baqarah di ayat 131 ke Nabi Ibrahim. Ya, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Rabbnya memerintahkan, ya Ibrahim aslim, berislam dengan benar, berislam, praktekkan keislaman dalam hidupmu. Kata beliau, qala aslamtu, siap saya kerjakan. Karena aslama itu kata kerja, saya kerjakan ya Allah. Jadi dulu begitu, bukan sekedar saya terima, siap saya kerjakan. Aslamtu li rabbil alamin, sesuai petunjuk Tuhan semesta alam. Siap kerjakan. Nah itu. Jadi berislam itu ya begitu, lisannya berislam, telinganya berislam, tangannya berislam, ini satu. Nah ini standar. Di bawah ini di bawah standar. Jadi kalau ini ada kurang baiknya, segera berubah jadi lebih baik, jaga sholatnya. Nanti dipraktekkan secara sosial, urusan harta ada zakat, ya supaya tahu cara menggunakan harta bagaimana. Kalau sudah paham nikmat hidupnya. Kenapa? Kalau tak paham ini tertekan kehidupannya. Karena terkunci dengan pola pikir mengelola harta yang salah. Padahal menariknya rezeki itu sudah diatur sama Allah. Masa kita mengatur yang sudah diatur? Tinggal ikuti aturannya aja. Ini saya tanya sama antum ya. Yakin nggak rezeki kita sudah teratur?
Yakin nggak Allah sudah menentukan kadar rezeki kita sampai meninggal? Yakin kan? Yakin nggak bahwa rezeki kita tidak akan tertukar? Yakin kan? Sekarang bagaimana membuktikan keyakinan itu dalam perilaku kita? Karena pada prakteknya keyakinan itu nggak nampak. Kalau sudah yakin rezekinya tidak akan tertukar, kenapa harus mengambil rezeki orang lain? Kalau sudah yakin teratur akan diberikan, kenapa harus khawatir? Nah ini problemnya, ngaji lagi. Rukun ketiga, zakat. Zakat itu bukan sekedar zakat, karena nggak mungkin orang zakat kalau nggak ada hartanya. Maka nanti di bab zakat itu diatur cara mencari harta bagaimana, mendapatkannya bagaimana, dengan cara yang baik seperti apa. Kalau sudah terkumpul, diniatkan untuk beramal yang soleh. Ada skemanya ini zakat, ada infak, ada sedekah dan seterusnya. Jadi itu pola hidup menggunakan harta seperti apa. Kalau sudah begitu nikmat dunia ditundukkan. Kalau udah bisa ngatur. Gitu. Nah kalau nggak paham konsep itu, capek nanti hidupnya. Padahal kita yakin hidupnya rezekinya sudah teratur, nggak akan tertukar. Kok bisa masih khawatir? Saya tuh paling gemes, ya. Ada orang punya Tuhan Allah maha kaya, terus hambanya merasa kurang. Bingung saya itu. Ya. Kita itu punya Tuhan maha kaya, kita hambanya. Masa merasa fakir? Merasa kurang? Sedangkan Tuhan kita maha kaya. Laisa kamitslihi syai', nggak ada yang serupa ya ilustrasinya. Tapi saya beri gambaran, Anda punya pimpinan kaya banget, kerja dengan pimpinan itu, bangga nggak? Bangga, disebut namanya aja udah bangga. Kita punya Tuhan Allah Al-Ghani, maha kaya, maha segalanya, bangga harusnya. Kenapa merasa nggak cukup? Nah, ini yang kita harus pelajari. Pedoman-pedoman ini, turunkan lagi ayatnya, nanti turunkan, dipandu, itu standarnya. Nah standar yang kedua, semakin naik semakin kuat, nanti dilipat gandakan 10 kali lipat sejak di dunia. Yang kedua ini lebih hebat dari yang pertama. Jadi yang pertama itu baru beraktivitas lewat Islam, tangannya berislam, nih pikirannya berislam, tunduk patuh pada ketentuan Allah, lisannya berislam, kakinya berislam. Ya mulai hari ini berubah coba. Sholat dulu perbaiki. Ini sebabnya Bu, kenapa sholat itu mulai ditekankan pada anak-anak selagi kecil dan paling ketat. 7 tahun harus sudah disiplin. 10 tahun masih nggak disiplin, berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Ya kalau di orang Arab itu kulturnya diberikan pukulan kecil ringan, bukan pukulan melukai, doroba. Tapi diterjemahkannya memberi contoh yang membuat dia mengerti. Doroba itu asalnya membuat contoh supaya mengerti. Ya, bukan hanya memukul, artinya tidak, membuat contoh supaya orang mengerti. Kata doroba pertama turunannya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-26. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak merasa kecil apalagi merasa malu untuk membuat sebuah perumpamaan contoh. Ya, dari nyamuk, dari lalat yang kecil, contoh. Nah, jadi kalau kultur kita di sini misalnya sesuai dengan adat ketimuran, gimana mendidiknya? Anak kecil suka nonton, kalau nggak sholat kurangi tontonannya, jajanannya kurangi, sampai dia benar merasa bahwa sholat itu penting, walaupun akalnya belum berfungsi sempurna. Nah, apa tujuannya? Supaya saat tumbuh remajanya dan dewasa jadi orang baik, karena sudah sholat dari kecil. Saya titip 2 aja kalau anak ingin baik, 2 aja. 1 sholat, 2 Quran, udah selesai. Sholat Quran, sholat Quran. Kalau dari kecil dididik dengan benar, ngajinya benar, sholatnya benar, insya Allah terjaga hidupnya. Insya Allah. 2 itu. Termasuk dunianya, dunia didatangkan. Coba lihat. 2018 saya pernah jadi Amirul Hajj. Dapat 2 undangan, 1 dari raja, yang kedua dari dubes. Saya minta maaf pada yang undangan raja, saya pilih yang undangan kedutaan. Karena gini, kalau dari raja itu bagus, tapi terlalu santai, enak gitu. Ya, saya pengen yang ada giatnya. Maka ternyata ketika ikut kita mimpin 1 pesawat. Dalam pesawat itu hampir 400-an orang kurang lebih. Ternyata hampir 1/3 itu ada anak-anak para penghafal Quran, yang yatim, ayahnya nggak ada.
Tapi investasi ibunya single parent dengan mendidik anaknya supaya hafal Quran, dititipkan pada guru-guru. Ibunya nggak hafal, anaknya yang hafal. Tapi ternyata Allah muliakan perjuangan ibu itu, diterima ikhtiarnya, sampai jadi anak itu penghafal Quran yang baik, menerima undangan untuk berangkat haji, yang dibawa ibunya, gurunya, temannya. Satu anak bisa bawa 6 orang. Udah, pokoknya kalau benar, punya koneksi, Anda punya koneksi dengan komandan di Kodiklat, mudah akses ke sini. Anda punya koneksi dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Nih, sampai merasa punya Allah. Ya. Kita punya Tuhan namanya Allah. Sholat sampai merasa punya Allah. Kalau sudah merasa punya Allah, ringan. Tahu Bilal bin Rabah? Bilal punya apa? Hidupnya. Kekayaan juga terbatas, ilmu terbatas, jabatan nggak punya, tapi punya Allah. Ketika merasa punya Allah, dihukum tuh, statusnya masih hamba sahaya. Di padang yang panas, sudah panas di Arab, bukan kayak di kita, uapnya sedikit. Ya. Lalu dipanaskan batunya pun panas, diterlentangkan, dicambuk tuh. Di musim panas, di lapangan terbuka, di atas batu, dicambuk. Irtad, murtad kamu, irtad. Apa jawabannya? Ahad. Satu kalimat, irtad, ahad. Semakin kencang, irtad, semakin kencang, ahad. Qul huwallahu ahad. Ya Allah yang ahad, ya Allah, aku punya Allah, aku punya Allah, aku punya Allah. Tuh. Saya belum pernah dengar dalam sirah, dalam kisah, Bilal ketika dicambuk mengatakan, aduh sakit, aduh kurangin dikit dong. Nggak ada keluhan. Punya Allah tuh Pak. Tuh. Baru diuji sehari, jalan dulu supaya dipelajari dulu, ini jalannya nanti kamu kesini, kamu sudah hafal ini, rezekinya belum dapat, kerja belum diterima, sudah ngeluh. Padahal itu Allah sedang arahkan dulu sebelum dikumpulkan rezekinya untuk memberikan pada dia. Pada sebuah proyek yang ke depan dia akan pakai lagi tuh jalan-jalan itu. Tuh sampai dapat kita merasa punya Allah begitu. Begitu sudah terasa, Abu Bakar dikirimkan lewat, Abu Bakar diilhamkan lewat. Ditebus, jadi orang merdeka, jadi orang hebat, punya Allah begitu. Ini ya, latihan tuh, sholat sampai begitu, konektivitasnya kuat. Nah, ini kalau sudah seperti ini, insya Allah jadi orang baik. Nah, di Indonesia itu yang pintar sudah banyak. Kita butuh yang baik sekarang, pintar dan baik. Pejabat yang baik, nanti baru muncul amanah, ustadz yang baik. Karena masa-masa nanti, sekali lagi nanti materi berikutnya kita akan pelajari itu, tanda-tanda perubahan zaman itu. Bahkan nanti kebaikan pun dipakai frame-nya aja, bingkainya, namanya persis sama, isinya maksiat. Seperti masjid dibangun di masa Nabi, Masjid Diror itu, namanya aja masjid, di dalamnya makar. Judulnya pesantren, betul pesantren, tapi di dalamnya hanya untuk dilakukan perbuatan yang menyimpang. Korbannya santri. Akhirnya apa? Jatuh nama pesantren itu. Padahal tidak semua pesantren begitu. Harus divalidasi lagi tuh, dicek. Kalau yang aneh-aneh itu sudahlah, nggak jelas tinggalkan aja. Ya, penyakit umat ini, kalau kata almarhum Zaidun MZ itu sederhana itu. Kadang-kadang cepat kaget, gampang kagum. Kagetan aja, kaget gitu. Ya. Kalau ada yang menyimpang tuh jangan aneh, karena dari dulu sudah disampaikan akan ada potensi orang menyimpang. Yang kita bingung itu ketika ada yang menyimpang, ada aja pengikutnya. Itu. Kata Nabi, la nabiyya ba'di, nggak akan ada nabi setelah saya. Kalau ada yang ngaku tolak, lah udah, nggak akan ada. Jadi kalau ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad itu, artinya apa? Nabi benar, akan ada yang mengaku nabi setelah saya. Kalau ada yang ngaku, cukup tinggalkan, itu nggak penting. Lah, tolak, lahnya itu udah nafikan aja, tolak, udah selesai. Jadi kalau ada yang ngaku, jangan kaget. Yang kaget itu setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu. IM pelatih bulu tangkis dulu, tahun 92 ribuan tuh, ya, ngaku nabi tuh. Tangkap sama polisi, interogasi. Kenapa Anda ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu katanya. Kita ke Bogor dapat talas, dia wahyu tuh. Ya. Ada yang naik level dikit tuh, LE dulu tuh. Ya, LE itu naik level dikit ngaku malaikat. Dan pernah minta izin pada gubernur Jakarta yang dulu untuk mendaratkan Jibril di Monas. Pernah begitu tuh. Tapi ada aja pengikutnya tuh. Ya, tangkap sama polisi itu waktu itu, dihukum 6 tahun. Ya, kita dukung lah yang begitu tuh. Polisi jangankan teroris, malaikat dia tangkap tuh. Ada. Nah, itu seharusnya tidak terjadi kalau begini benar ibadahnya muslim.
Ya. Nah, kedua, sekarang gini. Islam intinya merubah kita jadi baik. Kalau kebaikan itu diisi oleh keyakinan yang kuat karena Allah, maka berubah Islam menjadi iman, Muslim menjadi mukmin. Jadi kebaikannya dipandu oleh cahaya imannya. Biasanya kan dari mata turun ke hati. Iman berubah dari hati naik ke mata. Jadi kalau Islam ini baru di sini di lisan nih. Ini pun sudah ada konsekuensi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nanti kalimat itu turun ke hati, ke kolbu, ke sini. Ini yang dimaksud Quran surah 49 di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada segelintir orang Arab dari padang pasir menghadap ke Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, kami sudah beriman." Level kedua. Karena level kedua ini perkara iman adanya di hati, yang menguasai hanya Allah, maka Nabi belum komen. Tuh makanya jangan cepat komen pada sesuatu. Nabi aja kalau pada yang sensitif dengar dulu. Nabi loh. Awas, hati-hati ya, urusan perkara keyakinan jangan banyak menghukumi. Kita menghukumi yang zahir saja, jangan masuk kepada perkara yang sensitif. Apalagi urusan iman kufur. Begitu kalimat kufur keluar, itu sensitif sekali. Dia mencari pemiliknya. Kalau di langit, di bumi nggak ditemukan, nuduh si fulan kafir misalnya. Nggak benar tuh, nggak ketemu, dicari di bumi semua. Nggak ketemu naik ke langit. Nggak ketemu di semua alam, kembali pada yang nuduh. Maka jangan sembarangan. Ya, maka ketika orang ini mengatakan kami telah beriman, turun jawaban. Qul lam tu'minu. Muhammad sampaikan kalian belum masuk ke level ini. Kalian baru di sini. Walakin qulu aslamna, baru di sini. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sementara yang diucapkan lewat lisan itu belum tembus ke kolbu sehingga menjadi cahaya iman. Nah, level kedua ini level yang tinggi. Jadi di sini kalimat syahadat tembus ke kolbu, membimbing jiwanya, mengaktifkan sinyal takwanya. Makanya iman pasangannya takwa nanti. Aktif sinyalnya. Baru aktif dulu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Nah, ketika aktif cahaya imannya, iman ini naik cahayanya. Masuk ke mata, mata dibimbing oleh imannya. Bukan sekedar klaim keislamannya, imannya langsung naik ke mata. Ya. Ini yang dimaksud Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, katakan lil mu'minin, pada orang-orang yang imannya sudah terhunjam pada kalbunya, pakai nasab tuh, dijarkan. Imannya udah nancep ke sini. Yaghuddu min absarihim, maka iman itu akan memandu matanya untuk melihat, memandang dengan imannya. Kalau sudah iman masuk ke mata, maka iman akan bersuara, ini yang layak dipandang, ini nggak perlu dipandang. Jadi ketika mata menatap yang tak layak menurut iman itu dipandang, langsung dipalingkan oleh imannya, palingkan, dipandu langsung sepersekian detik, dipalingkan. Itulah namanya ghaddul basar. Memalingkan pandangan dari yang menurut imannya tak layak dipandang. Karena menjaga kehormatan. Baik objek yang dipandang termasuk yang memandang. Itulah indahnya iman itu. Dan itu ukurannya cuma satu, kadar keimanan, tidak ada standar lagi. Ya, kalau ukuran budaya itu adat setempat, itu budaya saja. Tidak, itu budaya itu Anda bisa relatif, menurut Anda baik, menurut orang tidak baik. Tapi kalau sudah iman menurut Tuhan, Allah memberikan hukum supaya menjaga kehormatannya, jangan dipandang ini. Kalau dipandang, dia merasa itu budaya, tapi nanti kamu rusak tuh. Kebawa jadi pikiran, setan memainkan ke situ. Masuk ke nafsu, nafsu aja sudah bahaya. Yang paling bahaya lagi, setan menunggangi nafsu, itu paling bahaya. Nafsu itu kan tipikalnya ingin selalu didapatkan. Anda masuk ke sini tuh udah ngincer sate depan, sate itu. Kepikiran ngaji itu, sate. Nah, itu kerjaan nafsu. Begitu keluar, begitu dikejar ke sana, habis. Kebawa sampai ke rumah, ke kos-kosan, kepikiran sampai muncul di dalam mimpi. Nah, itu nafsu namanya. Ya. Ada orang lawan jenis
auratnya terbuka, lewat, terlihat oleh mata, kata imannya palingkan. Kalau dipaksa lihat, bagi orang itu mungkin, bagi dia pakaian itu terhormat. Tapi kata iman, kamu jangan aktifkan pandangan, sebab setan bisa masuk, begitu masuk terbawa sampai ke nafsu. Berbahayanya kalau ke nafsu ingin lihat lagi. Terbayang. Kalau setan tunggangi, lama-lama jadi maksiat. Ditungguin kapan lewat lagi, jam berapa lewatnya. Kalau setan sudah menunggangi itu yang bahaya yang kemudian terjadi. Harus sampai ke sana. Nah, iman itu kalau sudah kita yakini, hikmah datang nanti. Walaupun logika belum paham, hikmah datang untuk memahamkan. Jadi kalau ada sesuatu yang belum dipahami logika, gunakan logika, pakai logika, berpikir secara logika, misalnya kan? misal gitu. Nah, logika belum nyampe memahami makna hidup, pakai iman. Nanti ketika iman datang memahami itu, yakini dulu. Hikmah Allah turunkan. Hikmah itulah yang memandu akal, memberikan pemahaman pada keterbatasan akal. Nih harus benar ya cara berpikirnya. Kita punya mata terbatas, semakin jauh semakin tak terlihat. Kita punya pendengaran terbatas, frekuensi semakin lemah atau semakin tinggi sulit terdengar. Kalau mata saja terbatas, telinga terbatas, kenapa akal tak mau terbatas? Sepanjang masih manusia punya akal, karena akalnya melekat pada manusia terbatas juga. Nah, keterbatasan akal ini akan dibantu nanti oleh iman. Jadi kalau ada yang belum terpahami secara logika, tangkap oleh iman, maka Allah turunkan hikmah yang membantu akal untuk memahaminya. Kenapa warisan 1:2? Kenapa kok bisa perempuan bisa dapat setengah dari laki-laki? Secara akal itu sulit. Pikirkan secara logika. Sampai kiamat kurang 2 hari capek mikirinnya tuh. Ya. Nah, belum nyampe tuh ke situ. Iman dulu, yakini dulu. Begitu diyakini, masuk babnya, hikmah datang dibimbing. Oh, ini maksudnya. Jadi terintegrasi, bukan cuma ngasih. Itulah orang tua, ya Allah. Jangan sampai durhaka pada orang tua ya. Jangan sampai. Naudzubillah. Mau meninggalnya pun masih mewariskan kebaikan untuk anaknya. Masih kepikiran kalau anak saya nanti hidup, saya meninggal gimana anak saya. Sampai begitunya. Makanya nggak bisa dibalas. Ya. Ada anak yang merawat orang tua sampai meninggal. Setelah itu konsultasi pada syekhnya. Alhamdulillah, saya telah membalas budinya katanya. Kata syekhnya apa? Nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Saya kan merawat beliau sampai selesai. Kamu tahu nggak? Waktu kamu sakit, orang tua merawat, harapannya itu kamu sembuh. Tapi ketika kamu merawat orang tuamu, harapannya itu yang terbaik untuk orang tua. Walaupun harus diambil. Orang tua rela bertukar nyawa, Anda belum tentu bisa bertukar dengan itu. Maka disiapkan tuh. Tapi diatur oleh Allah. Yang laki-laki sekian, yang perempuan sekian. Kenapa konsepnya menjadi 1:2? Karena begini. Yang satu itu hak yang melekat. Satu laki-laki, satu perempuan. Yang satu lagi untuk laki-laki karena laki-laki punya kewajiban mencari nafkah. Jadi digunakan itu sebagai bekal, instrumen untuk mencari. Yang dibawa lagi kepada keluarganya. Perempuan tidak punya kewajiban mencari nafkah. Jelas? Adil tidak? Sangat adil. Adil itu tidak harus sama. Ibu punya anak, 1 SD, 2 SMP, 3 SMA. Uang sakunya sama enggak? Berarti enggak adil Anda. Nah, jadi adil itu tidak harus selalu sama. Allah tuh yang menciptakan kita, tahu tentang kita luar dalamnya. Tugas kamu ini sama-sama laki-laki 1, perempuan 1. Cuma karena laki-laki punya tugas yang lain terintegrasi dengan tugas pencarian nafkah, tambah 1. Bawa. Itu maksudnya. Ya, kalaupun dia mencari, dia topang lagi keluarganya di dalam. Bantu lagi. Bekerja sukses, bantu lagi adik yang perempuannya, kakak perempuannya. Itu yang digunakan. Nah, pahamnya itu sampai situ. Halo? Nah, jadi ngajinya tuh begitu. Kalau belum ketangkap logika, tangkap pakai iman. Nanti datang hikmah ngebantu kita. Jadi iman itu penting. Sholat sampai iman masuk ke dalam kolbu, latihan. Nanti iman kalau sudah aktif cahayanya, masuk ke lisan, mulutnya dipandu pakai iman. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan yakin akan dihisab lisannya di hari kiamat, dihisab.
maka dia akan gunakan imannya memandu lisannya untuk berkata yang baik. Kalau menurut imannya tidak baik, imannya akan meminta diam, jangan komen. Kalau masih di level keislaman, khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Kadang-kadang masih naik turun, hari ini baik kosakata, nanti berapa menit kemudian agak kurang baik lagi. Masih nyampur. Kadang baik, kadang tidak baik. Kadang soleh, kadang salah. Tapi kalau iman tidak, kadang soleh, kadang diam. Diam itu adalah kalau tidak ada kata yang soleh baru jadi emas. Tapi kalau ada kata-kata yang baik, berkata yang baik. Coba Bu, Masya Allah, kalau suaminya betul-betul beriman, istrinya betul-betul beriman Pak, anaknya beriman, yang keluar tuh baik. Nabi punya masalah dengan istri, dilatih supaya ada solusi kepada umatnya. Memilih apa? Diam. Dia agak tenang baru gitu. Tuh dilatih. Indah ya kalau begitu tuh. Coba latihannya sepekan ini melatih iman pada lisan. Kalau ada nanti kalau kita udah belajar begini, nanti akan dilatih, pemicunya akan muncul untuk mengkonfirmasi kita belajar nggak, ngaji nggak malam ini. Nanti akan dilatih antum habis ini. Begitu keluar nih. Ya, keluar dari pakai sendal, dari keluar masjid ini udah dilatih, kaki kanan apa kiri yang keluar tuh. Iman akan memandu, betul. Kalau sudah sampai ke level iman, tiba-tiba kanan yang keluar bisa tarik mundur. Saya serius. Kalau di level yang pertama kadang masih biasa, paling salah gitu. Paling begitu. Tapi kalau sudah sampai di level iman, begitu mau keluar kaki kanan dia tarik mundur begini. Kiri yang keluar. Bisa begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, la yasar qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, lisan orang beriman itu tidak akan digunakan untuk menjatuhkan orang lain dengan celaan. Jadi kalau ngaji banyak senang mencela. Saya suka bingung kadang begini. Ini kok bisa ngaji tapi hasil ngajinya digunakan untuk mencela orang? Belajar apa dalam ngajinya? Dan alasannya banyak sekali. Dipakai alasan-alasan agama untuk menumpahkan sifat-sifat yang menyimpang. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan merasa sedang berbuat baik, itu fatal. Ngaji itu merubah kita jadi baik. Karena konfirmasi pertama dalam Quran ngaji itu meningkatkan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Jadi kalau ngaji itu jadi orang baik. Minimal di level itu, maksimal nanti di level iman standar yang keduanya itu. Jadi bicaranya pakai iman. La yaktaba'dukum ba'du, jangan bikin hoax. Nebarkan sesuatu yang kurang bagus. Ya. Iman dari mata turun ke lisan, ke telinga sampai ke kaki, dipandu semua. Nanti kalau belajar pun pakai iman. Kalau sudah belajar pakai iman, Masya Allah, indah itu. Ya, indah. Nanti Allah turunkan cahaya ilmu, nyatu dengan cahaya ilman, naik derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau sudah sampai ke level iman, level kedua, Allah berikan 10 kali lipat keutamaan dari yang pertama. Termasuk nih yang TNI ini, pasukan-pasukan ya, prajurit terutama yang bertugas ngaji Al-Anfal. Ya, kalau sudah ke level iman, tuh kekuatannya dilipat gandakan 10 kali lipat dari lawannya. Ya, iyyakun isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau ada 20 prajurit, itu bisa satu prajuritnya setara dengan 10 lawannya, 10 musuh kalau sedang tugas. Di 20 bisa ngalahkan 200, 100 bisa ngalahkan 1000. Kapan itu terjadi? Kalau ada iman. Makanya dibukanya Al-Anfal itu dengan iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatullahi wajilat wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Coba cetak tuh sampai merasa punya Allah. Naik nanti ilmu juga naik, kualitas gampang memahami sesuatu tuh dibuat mudah oleh Allah. Bikin gampang, begini, paham. Karena apa? Cahaya ilmu ditangkap oleh cahaya iman, masuknya ke sini nih. Makanya dulu orang kalau komen hafal, kalimatnya begini, hafidtu an dhahri qalbi. Saya sudah hafal itu di dalam hati saya. Dalam kalbu saya, dhahri qalbi. Sudah dalam kepala saya, hafal di dalam kepala. Sekarang hafal di luar kepala. Masih di luar, belum hafal. Ini masuknya ke sini. Kalau sudah ke sini, jadi amal, jadi praktek.
Kalau di sini jadi pikiran, senangnya debat. Jadi kalau Anda ngaji ya, ciri orang ngaji yang masih di sini ilmunya itu senang debat. Debat orang ya, jadi amunisi perang dalil ini itu dan sebagainya. Itu baru nyampe sini nih ngajinya ini. Kalau nyampe sini jadi amal. Dan hikmah yang datang, beramal dulu. Lihat orang kurang baik doain, disapa dengan lembut, hikmah. Sebelum mau idhah, dia dahulukan hikmah. Itu yang dimaksud Quran surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Baru wal mau'izatil hasanah. Baru jidal. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi tipikal debat itu yang terujung, yang terakhir kalau ngajinya sampai iman. Gitu. Nah, itu poinnya. Perbaiki diri dulu. Ini diri belum baik, sudah koreksi orang. Gak apa-apa dikoreksi itu, gak apa-apa. Dengan catatan diri sudah baik, ilmu sudah bagus. Ya, supaya benar caranya. Paham? Ya, jangan sampai berperilaku hal-hal yang kurang positif. Balik lagi ya, jadi kita doakan. Makanya saya sering katakan tuh, konfirmasi kalau pengajian dengan saya tidak membuat Anda jadi lebih baik, cari guru yang lain. Perbaiki diri dengan benar. Bangun hubungan dengan Allah dan hidup dengan normal. Kadang ada canda, kadang olahraga, tapi kehormatan tetap dijaga. Nabi itu olahraga juga, Nabi canda juga. Ada orang mengumpulkan sampai 165 canda Nabi, tapi canda yang tidak merusak hati. Ya, canda yang tidak membungkam keimanan kita, meningkatkan ketaatan. Jelas? Nah, ini iman. Jadi tolong latihan. Coba sampai hari ini lisan kita bicara pakai iman enggak? Cirinya begini, cirinya. Cirinya selalu merasa bahwa apa yang akan kita kerjakan dihisab, itu ciri iman. Mau bicara, lisan dihisab nih. Takut kalau nanti dihisab nggak bagus. Katakan yang baik, nggak bisa dia diam dulu. Itu iman. Nah, nanti kalau sudah ada iman, dipandu semua bagian tubuh kita beramal yang baik. Amal yang baik dipandu iman disebut dengan atau disifati dengan soleh, menjadi amal soleh. Makanya iman seringkali digabungkan dengan amal soleh atau langsung prakteknya. Quran surah 103, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tuh ya, jadi ayo latihan pakai iman. Melatihnya harus terintegrasi dengan ini. Dari Islam dulu. Jadi Islam dulu, terus sholat sampai merasa iman sudah ada dalam kolbu. Cirinya bagaimana? Nanti otomatis itu nyambung, langsung ke mata nyambung, ke telinga nyambung, ke lisan nyambung, terjadi perubahan dalam hidup. Nah, kalau sudah semakin istimewa imannya, jadi hamba yang luar biasa. Nabi sampai komen begini, ajaban li amril mu'min. Orang kalau sudah benar-benar beriman, bagus imannya, itu perkara hidupnya mengagumkan. Semua yang dilihat dengan imannya. Jadi kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Kalau mendapatkan satu ujian, dia bersabar. Dan semua menjadi netral. Karena dia punya dua komponen ini. Ya. Jadi ada musibah, dia tenang dulu nih. Allah pengen apa dari musibah ini untuk saya? Dia sabar, dia terima dulu, lalu sholat. Wasta'inu bisabri. Itu yang standar ayat 45, tapi 153 di Al-Baqarah ada yang pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Ada orang yang sholatnya pakai imannya. Ini baru sekedar sholat, yang ini sholat pakai imannya. Begitu sudah pakai imannya, semua aktivitas hidupnya diukur dengan iman. Ada musibah pun masih dihadapi pakai iman. Hebatnya orang beriman itu malah ketika diuji malah gembira. Karena masih merasa diaku oleh Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Itu kan sifat di ayat 153, 54. 153, 154 diterjemahkan prakteknya di 157, 55 sampai 157 di Al-Baqarah. Anda yang hidup akan diuji dengan beragam kehidupan, dengan ujian-ujian kehidupan. Satu, khauf, gelisah. Udah mulai gelisah nih, jam berapa selesai nih? Wal ju', lapar. Udah mulai kelihatan tuh. Ada yang mundur teratur karena lapar, ngelihat dulu. Wa naqsi minal amwal, harta mulai berkurang. Tuh, sekarang kan mulai kelihatan tuh di tingkat masyarakat menengah ke bawah terutama. Ya. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang sampai meninggal. Wat samarat, ada yang hasil kerja kerasnya diambil orang. Alhamdulillah. Ada yang menerjemahkan buah-buahan, itu kiasan, pakai majas di bahasa Arab, pakai istiarah.
Maksudnya apa? Buah itu kan tidak serta-merta buah. Kita nanam dulu dari benih, tumbuh, tiba-tiba sudah berbuah, besoknya mau panen, malamnya diambil orang. Anda ikut tender, Anda yang ikut studinya, yang nyiapkannya, tiba-tiba hasilnya diambil orang. Anda yang kerja keras dan sebagainya, pangkatnya orang lain yang dapat. Itu ujian juga. Jadi jangan selalu diartikan buah-buahan. Kalau cuma buah-buahan itu pengertian terbatas, kurang adil. Tukang sayur nggak diuji. Ya? Ada yang hasil kerja kerasnya diambil orang. Tapi menariknya, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Sabirin itu orang yang punya kesabaran, dilekatkannya, dilatihnya pakai iman. Yang paling menarik, ada orang diberikan musibah malah gembira, diuji malah gembira. Tuh sampai ke level itu. Kalau di level yang pertama diuji masih ada keluhan. Ya Allah, kenapa harus saya? Nah, level 1. Tapi normal, nggak apa-apa, biasa. Ya Allah, kapan ujian ini akan berakhir? Pernah merasa begitu? Level 1. Terima kasih ya Allah, saya yang dipilih bukan yang lain. Alhamdulillah. Tidak mungkin kau titipkan ujian kalau aku tidak diberi kemampuan menyelesaikannya. Yakin, engkau sayang padaku. Gak mungkin kau yang paling sayang mengujiku untuk menjatuhkanku. Pasti ini selesai. Inna ma'al usri yusra. Tidak ada masalah yang gak ada solusinya. Level 2. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Diuji dengan apapun dia berkata, dia memantapkan pada jiwanya, pada kolbunya, pada imannya. Ini semua dari Allah. Bahkan diriku pun punya Allah. Allah kasih, Allah berikan solusi. Terima kasih ya Allah. Itu kalau bisa begitu, ayat 157-nya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim, dipuji oleh Allah orang seperti itu. Ada orang dapat musibah, dipuji oleh Allah. Wah rahmah, diberikan rahmatnya. Ketika rahmat itu datang, wa ulaika humul muhtadun, diberikan solusi langsung seketika diselesaikan oleh Allah. Gitu. Makanya Nabi Ayub, contohnya banyak. Nanti contoh sakit diselesaikan dengan iman. Pekerjaan sulit diselesaikan dengan iman, masalah sosial diselesaikan dengan iman, itu semuanya happy ending. Nabi Ayub itu kan kaya, tampan, soleh, keluarga sejahtera, ideal sekali bu. Tampan, istri cantik, anak 12, harta banyak, luar biasa. Diuji oleh Allah, hari pertama itu habis asetnya semua, kebun hancur semua, habis, binatang ternaknya mati semua dalam sehari. Ya, ini level iman. Kalau ingin melihat level iman nih. Kalau level yang pertama baru satu diuji tuh, ya baru satu, sepeda rusak tuh, ya Allah kok rusak, ya Allah, ada yang pakai yang disalahkan Allah, gitu ya. Kadang manusia itu aneh-aneh juga tuh. Nabi Ayub sehari habis semua tuh, Pak, habis semua, malah nambah ibadahnya, setan makin gemes. Ya Allah izinkan aku yang kedua ya Allah uji lagi. Apa yang kedua itu? Meninggal semua anaknya, 12 meninggal dalam sehari. Satu hari meninggal semua. Dikira setan akan jatuh mentalnya. Ya, teror mental kan itu langsung tek. Ternyata makin nambah ibadahnya. Makin penasaran setan tuh. Ya Allah izinkan yang ketiga, sakit. Diuji dengan penyakit yang tidak akan pernah dirasakan oleh orang setelahnya, tidak pernah dialami orang sebelumnya. Malah nambah ibadahnya. Udah nambah. Ketika bertambah, coba kehilangan semua harta, kehilangan anggota keluarga, terus sakit. Ibu istrinya. Kira-kira apa sikap ibu? Dulu suami masih kaya, anak sejahtera, kan? Suami sehat, gagah. Tiba-tiba hari pertama kekayaan habis semua, hari kedua anak meninggal semua, hari ketiga suami sakit. Respon ibu apa? Ibu masih cantik, suami sakit, nggak mudah situasinya. Apa kata istrinya? Pak, papa kan nabi, angkat tangan doa sama Allah, minta sembuh aja, nggak minta banyak, minta sembuh pak. Coba apa pertanyaan Ayub pada istrinya? Ma, berapa lama dulu papa sehat? Kita kaya, hidup senang, kita sejahtera dengan anak-anak. Dijawab, ada versi mengatakan 20 tahun kurang lebih. Terus itu baru sekitar 7-8 tahun. Kata Ayub begini, aku malu mintanya mah sama Allah, dikasih sehat 20 tahun, sekarang baru 8 tahun sudah mengeluh.
Nanti saja kalau ujian sakit ini sudah sama durasinya dengan ujian sehat, baru aku minta. Tuh. Karena melihat semuanya netral sebagai anugerah Allah, terima kasih aku yang dipilih. Sampai ke sana itu nggak mudah. Mau coba? Nggak mudah. Tapi hebatnya begini, karena ini dilatih lewat ibadah, amal soleh. Ketika penyakit itu mengganggu ibadahnya, baru di situ minta sama Allah. Jadi ingin sembuh pun bukan karena sembuhnya, karena penyakitnya sudah mengganggu secara fisik pada ibadahnya, baru minta. Pengen sembuh pun untuk ibadah. Itu nanti diabadikan di Quran surah ke-21 ayat 83 amalannya, pemberiannya ayat 84. Wa Ayyuba, dan aku buka kisah Ayub sebagai inspirasi untuk hamba-hambaku yang bila diuji dengan ujian yang serupa, ujian penyakit, ujian kesulitan harta benda sulit, ujian rumah tangga sakit dan sebagainya, ini amalkan amalan Nabi Ayub. Idznada rabbahu anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau memohon kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, engkau yang paling sayang padaku. Dan penyakit ini telah mengganggu fisikku untuk ibadah kepadamu. Aku terganggu ya Allah, berdiriku sudah nggak enak lagi nih karena penyakit ini. Aku nggak mengeluh dengan sakitnya, tapi sakit ini mengganggu ibadahku padamu. Sedangkan kau yang paling sayang padaku. Kalau yang maha sayang tidak menyembuhkanku, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Apa yang terjadi? Pakai fa, harf mu'atfin rabitin baina syai'aini bila haddin. Huruf kata sambung, konjungsi yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara berdoa dengan pengabulan tidak ada jeda. Begitu selesai minta, turun jawaban. Fastajabna lahu. Langsung kami jawab, nggak ada jeda. Fakashafna ma bihi min dur. Dihilangkan semua penyakitnya. Wa atainahu ahlahu. Kami kembalikan segala kenikmatannya, kemudian juga keluarganya, rahmatan minna. Wa mithlahum ma'hum, 2 kali lipat. Tuh, iman itu mengkali lipatkan anugerah. Jadi begitu disembuhkan, Ayub ini orang baik karena dia beramal dengan imannya, seorang nabi luar biasa, rasul orang biasa, orang baik. Di kampung itu terkenal kalau ada orang baik dibalas dengan kebaikan. Begitu tahu sembuh, datang orang nengok. Tadinya waktu sakit karena kan diduga akan menular, nggak banyak orang nengok. Begitu tahu sembuh, datang orang nengok. Begitu datang, bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu. Kayaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Sembuh lagi. Begitu sembuh, bergaul dengan istrinya. Begitu bergaul, hamil, lahir kembar. Hamil, lahir kembar. Mengandung sampai 12 kali, 24. Anaknya yang tadinya 12 meninggal, diganti 24 setelahnya. Rahmatan minna, sebagai rahmat dari kami. Wa dzikra lil abidin, dan inspirasi pengingat bagi hambaku yang soleh. Kalau diuji dengan ujian yang sama, siapapun mengerjakan amalan semacam Ayub, kami berikan anugerah yang serupa. Kalau persis sama nggak mungkin, tapi minimal mendapatkan pembuktian dari keagungan Allah. Nah, itu pakai iman hadapinya. Kalau sudah pakai begini enak tuh. Jalan macet, alhamdulillah. Diberi kesempatan untuk bisa ngaji. Macet nih, kenapa nih? Gak apa-apa, level 1. Nanti kalau sudah begitu, tiba-tiba belakang pertolongan tiba, ambulan ikut.